warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raras Putri Husna Rahma dengan NIM 16014222012. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini angkatan 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih model keislaman yang cocok dan yang banyak dianut di masyarakat Indonesia. Di sini saya akan mengambil yaitu Islam Nusantara. Nah, sebelum saya membahas tentang Islam Nusantaranya sendiri, saya akan mengulik sedikit tentang sejarah Islam. Nah, di sini Islam merupakan agama universal, dinamis, humanis, kontekstualis, dan ada selamanya. Jadi tidak akan pernah punah Islam itu ya. Islam juga merupakan sebuah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan ke seluruh umat manusia tanpa kenal suku, ras, bangsa, dan juga struktur sosial masyarakat. Nah, Islam juga berisi tentang panduan dan juga rahmat bagi seluruh umat manusia dalam menjalankan kehidupan, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran yang berbunyi, dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dari penggalan ayat di atas sudah jelas bahwa Islam merupakan agama welas asih atau dalam bahasa Indonesianya itu belas kasihan ya, belas kasih kepada semua makhluk yang ada di muka bumi, baik manusia, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Dengan begitu, Islam juga dapat dikatakan sebagai agama universal yang termanifestasikan dalam ajarannya, baik dalam bidang tauhid atau akidah, agama atau fikih, dan juga akhlak atau etika. Dari pernyataan di atas jelas bahwa Islam merupakan agama yang mengedepankan toleransi dan saling menghargai terhadap sesama manusia, serta menyerukan kepada penganutnya untuk menebar kasih sayang dan mengayomi tanpa pandang bulu. Jadi dalam Islam itu tidak memandang bulu ya. Kita saling mengasihi, saling menyayangi, tidak pandang dia itu mau dari ras, dari suku mana, atau mungkin yang berkulit hitam atau yang berkulit putih. Jadi semua itu sama di mata yang di atas, sama di mata Allah. Jadi semua itu sama, tidak ada bedanya. Jadi di sini itu diajarkan untuk saling mengasihi, mengayomi, tidak pandang bulu seperti itu. Nah, dan untuk apa? Tadi kan tentang baik bangsa, suku maupun ataupun golongan itu ya. Pernyataan ini sejalan dengan corak keislaman di Indonesia yang dikenal dengan Islam Nusantara. Nah, seperti yang akan saya bahas ini tentang Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu beragam budayanya, beragam orangnya. Dan meski Indonesia bukan negara Islam seutuhnya, masih banyak agama-agama yang lain, akan tetapi Indonesia tidak mudah terpengaruh dengan gerakan Arabisasi. Justru mayoritas umat Islam di Indonesia yang multikultural ini tetap memegang teguh budaya khas Indonesia sendiri. Akan tetapi bukan berarti Islam yang tumbuh di Indonesia menyimpang dari kemurnian ajaran Islam, enggak ya. Jadi masih sesuai dengan anut aturan dalam Islam, jadi tidak menyimpang atau terlalu berbelok, tidak seperti seharusnya. Jika terdapat penyebutan Islam Nusantara di Indonesia, tentunya akan terkait dengan istilah pluralitas. Islam Nusantara sendiri mengakui bahwa budaya merupakan bagian dari agama. Jadi, mengapa dulu Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada waktu itu? Karena mereka mengedepankan budaya tanpa mengurangi sisi kemurnian ajaran Islam sendiri. Dampaknya dari adanya akulturasi budaya dan agama ini yang nantinya melahirkan produk Islam yang terkesan merakyat
dengan masyarakat Indonesia yang disebut dengan Islam Nusantara. Jadi dengan diterimanya semua ini kan berawal dari Jawa tadi ya. Jadi mereka mengedepankan budaya tanpa mengurangi sisi kemurnian ajaran Islam ini sendiri. Jadi nanti itulah yang disebut dengan Islam Nusantara. Terdapat hal menarik dari kajian Islam Nusantara, yaitu platform yang mana untuk menegaskan bahwa Islam yang ada di bumi Nusantara ini mengadaptasi nilai-nilai lokal ciri khas masyarakat Nusantara tersebut. Nantinya akan melahirkan sebuah produk baru yang berbeda dari segi corak keberagamannya dengan tempat lahirnya Islam. Nah, menurut analisis mengenai Islam Nusantara oleh Nurholis Majid, hasil pemikiran dan peradaban manusia akan lebih tangguh jika berakar pada tradisi atau kebudayaannya, mengandung orisinalitas dan relevan. Kemudian Cak Nur juga menambahkan bahwa budaya lokal bisa dijadikan sumber hukum jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam sendiri dan tidak melanggar ajaran tauhid seperti halnya feodalisme, tahayul atau mitologi itu ya kayak. Terus untuk Islam Nusantara ini justru melestarikan budaya, merangkul budaya dan justru sangat menghormati budaya. Kiai Haji Said Akil Siroj menambahkan bahwa Islam Nusantara ini memiliki ciri khas yang anti radikal, ramah, toleran, dan inklusif. Tidak seperti Islam yang ada di Timur Tengah yang sampai saat ini masih diliputi perang saudara. Nah, jadi ini berbeda ya menurut Kiai Haji Said Akil Siroj ini, bahwa Islam ini memiliki ciri khasnya sendiri, berbeda dengan Islam yang ada di Timur Tengah yang katanya sedang masih ada perang antar saudara. Nah, kedatangan Islam Nusantara ini juga bukan untuk merubah doktrin Islam, akan tetapi hanya ingin mencari metode bagaimana sih melabuhkan Islam dalam konteks beragamnya dalam budaya masyarakat lokal dan juga beragam budayanya ras suku itu tadi. Islam Nusantara ini juga tidak memadukan agama Jawa dan Islam atau upaya sinkretisme, namun kesadaran budaya dalam melaksanakan dakwah seperti yang telah dicontohkan oleh para wali songo itu tadi. Nah, tadi itu penjelasan sedikit tentang Islam Nusantara menurut para ahli-ahli tadi juga. Dan tadi juga diliput dari jurnal Empirisma, yaitu jurnal pemikiran dan kebudayaan Islam, yang saya ambil dari salah satu jurnal dari Alim Mursyid. Ya, mungkin sekian dari saya tentang penjelasan Islam Nusantara yang menurut saya itu sangat beragam dan cocok untuk masyarakat di Indonesia tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.